Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan segenap hati. Melakukan dengan segenap hati. Dalam hidup ini ada banyak motivasi orang dalam melakukan sesuatu. Ada orang yang melakukan sesuatu karena disuruh, karena takut dihukum. Kalau dia kerja takut dipotong gajinya. Terus ada juga yang sangat terasa bila seseorang melakukan dengan hati, apalagi dengan segenap hati. Nah, yang saya ingin bagikan, mari kita simak bersama-sama. Biarlah kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Mari perhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, kalau kita mau disakiti, dikecewakan, diperlakukan gak adil oleh orang, mari kita melakukan dengan segenap hati, mengampuni orang tersebut. Gak kuat Bu, minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Minta pengampunan penuh, memenuhi hati dan pikiran kita, memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Tiap hari Bu, firman Tuhan katakan tentang pengampunan. Mari kita lihat bersama-sama Matius 18 ayat 21. Mengampuni, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, itu tentang pengampunan. Artinya mengampuni setiap kali kita membutuhkan. Setiap kali orang mengecewakan kita, nggak ada rumus lain selain melepaskan pengampunan. Mengampuni orang tersebut. Sampai berapa kali? Sampai kapan? Sampai 70 kali 7 kali. Artinya setiap kali dia kecewakan, dia sakiti kita, dia perlakukan tidak adil bagi kita, kita ampuni dia. Nggak bisa Bu, pasti bisa kalau kita mau. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Kita minta dari Tuhan. Tuhan, saya butuh pengampunanmu. Alirkan dalam hidup saya. Maka saya lepaskan pengampunan bagi dia. Dalam nama Yesus pasti bisa. Karena saya udah alami itu. Jadi Tuhan kita Tuhan yang sama. Tinggal bedanya kenapa saya bisa, saudara nggak bisa? Karena saudara juara bertahan, gak mau mengampuni. Usir roh tidak mengampuni dalam nama Yesus. Usir gengsi sombong dalam nama Yesus, supaya kita melepaskan pengampunan dengan rela dan kita menang. Kemudian melakukan segala sesuatu yang berikut. Mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dalam Matius 22 ayat 37. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, tanpa motivasi embel-embel. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Seluruh kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan berarti kita serius berdoa, mengandalkan Dia. Kita serius beribadah, mencari hadiratnya. Kita serius berdoa, kita serius membaca firman Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Bukan karena untuk Tuhan, tapi untuk kita. Kalau kita melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh keberadaan kita, kita akan menerima dampaknya dari Tuhan. Kemudian yang berikut, yang ketiga, melayani Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 9 dikatakan melayani Tuhan dengan segenap hati. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Boro-boro dalam situasi seperti ini Bu, saya gak bisa melayani Tuhan. Gimana caranya? Kan gak boleh ketemu orang. Bisa lewat media sosial, lewat teknologi yang canggih kita bisa melayani orang. Bahkan kita bisa melayani, menjangkau orang di luar pulau. Kita bisa menjangkau orang di luar kota. Kita bisa menjangkau orang yang ada di luar negeri.
bangsa-bangsa. Jadi nggak ada alasan nggak bisa melayani Tuhan gara-gara situasi pandemi ini. Kalau kita mau, pasti bisa. Tuhan, tolong saya mau, saya rindu melayani Engkau. Maka Tuhan akan kasih tugas buat kita lewat doa, lewat kita WA, lewat kita hubungi telepon orang untuk memberikan kekuatan bagi dia, bagi firman, itu sudah melayani. Dan ibu-ibu yang di rumah bilang, boro-boro Bu, saya udah sibuk urus anak. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari saya sibuk banget Bu. Nyuci, nyapu, ngepel, kemudian harus dampingi anak. Nggak ada waktu buat pelayanan. Kalau kita mau, Tuhan pasti kasih hikmat dalam membagi waktu, dalam nama Yesus. Kemudian yang berikut, bernyanyi bersorak untuk Tuhan dalam beribadah. Kita bernyanyi bersorak buat Tuhan, di rumah bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Maka terjadi sukacita, suasana surgawi turun atas rumah kalau ibu-ibu bisa bernyanyi buat Tuhan. Transfer kepada anak dan suami di dalam nama Yesus. Amin.